sampaikan, yang beliau ajarkan kepada kita, kita lupa untuk kemudian mengaplikasikan, mempraktekkan dalam berbagai perspektif, berbagai spektrum kehidupan kita. Ini yang kemudian menjadi persoalan bagi kami. Kita perlu mengkaji ini, karena faktanya kalau kita bicara leadership, bicara kepemimpinan, bicara manajerial, saya rasa beliau adalah satu-satunya sebenarnya mengatakan pemimpin leadership yang memiliki keberhasilan yang komprehensif. Dalam catatan sejarah dunia, umpamanya kita mencatat ada seorang pemimpin, umpamanya Napoleon Bonaparte. Betul, Napoleon ini adalah seorang pemimpin yang sukses berhasil, tapi beliau hanya berhasil dalam aspek memimpin negara. Beliau hanya berhasil dalam aspek memimpin militer. Tapi Rasulullah SAW bukan hanya berhasil memimpin militer, tapi juga berhasil memimpin negara, berhasil memimpin agama. Beliau juga berhasil memimpin sosial politik, berhasil mengembangkan sistem hukum. Banyak sekali spektrum yang bisa kita kaji sebetulnya. Begitu juga dengan Julius Caesar, pemimpin besar dunia. Mereka rata-rata hanya berhasil pada satu spektrum saja. Nah, kita kemudian mencoba menggali ini. Dari mana inspirasinya? Ada beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan bahwa betapa sempurnanya Rasulullah SAW itu. Betapa beliau adalah sosok yang menjadi contoh terbaik, uswah hasanah. Dan itu sesungguhnya harus menjadi renungan buat kita, apalagi umat Islam, untuk menjadikan beliau sebagai contoh dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dalam ayat surah Al-Ahzab ayat 21 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu betul-betul contoh. Contoh bukan hanya dalam masjid, contoh bukan hanya dalam beribadah, contoh Islam itu adalah bukan hanya berbicara ibadah. Islam itu adalah suatu yang komprehensif, jalan hidup yang lengkap, komprehensif, di dalamnya berbagai spektrum. Dalam Islam ada mengatur kehidupan muamalah, maka lahirlah hukum keluarga Islam, lahirlah hukum waris, hukum pernikahan, lahirlah perbankan syariah. Nanti juga mengatur aspek-aspek kehidupan. Tapi ini butuh kecerdasan, butuh kejelian kita kemudian umat Islam untuk mengkaji, untuk mengkontekstualisasikannya dengan perkembangan zaman modern. Ketika dalam berinteraksi dengan umat muslim, ini juga bisa kita jadikan sebagai nilai menjadi perilaku, menjadi akhlak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bapak dan Ibu sekalian, oke, inilah kemudian kami berangkat dari ikhtiar kami bahwa